Fitur di HP ini nggak ada di HP lain. Bener-bener nggak ada. Fitur apaan tuh bang? Nah, buat tahu jawabannya lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dedi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Ya, HP yang udah 1 bulan lebih launching di Indonesia ini sebenarnya nggak ngebawa specs yang wah di kelasannya. Beberapa specs yang dikasih emang udah sewajarnya ada di HP sejutaan kecil. Mulai dari panel layarnya yang masih pakai IPS berukuran 6,7 inci, resolusinya juga masih HD+, refresh rate 120Hz, dan touch samplingnya 360Hz, dan peak brightness-nya ada di 500 nits. Ya, specs kayak gini emang udah umumnya ada di HP sejutaan kecil. Beberapa HP yang range harganya mirip emang bisa ngasih layar Full HD+, cuma nggak banyak. Layar kayak gini tuh kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari ya cukup-cukup aja ya. Kalau buat nonton emang layarnya nggak bisa ngasih warna yang selayaknya pakai panel AMOLED. Tapi ya buat ukuran panel IPS ini udah cukup lah. Keluhan gue sedikit ada di kualitas layarnya Infinix Hot 50i, sedikit lebih kelihatan pixelated ya kalau dibanding panel IPS yang resolusinya HD+ juga di HP lain. Cuma kalau nggak diperhatiin banget nggak kelihatan juga sih pixelatednya. Buat urusan gaming, layar ini sebenarnya nggak yang bagus-bagus banget, cuma nggak yang jelek juga. Kalau dibanding sama Redmi 14 sih yang specs layarnya sama, respon layarnya Hot 50i sedikit di bawahnya ya. Kadang gue nemuin layarnya itu kurang satset, jadi kadang suka miss skill pas lagi lu pencet skill di layarnya. Terus buat dukungan multi-touch juga cuma support 5 sentuhan aja. Kalau buat desainnya, Infinix Hot 50i ini sebenarnya nggak yang baru-baru banget. Buat gue, desain kayak gini tuh termasuk yang bagus ya buat di kelasannya. Bam kamera kotak yang isinya ada 2 kamera dan 2 flashlight-nya ini menurut gue malah lebih bagus dari kakaknya si Hot 50 yang desain kameranya rada aneh karena posisinya kurang ke pinggir. Bagian back covernya juga nggak ada yang aneh-aneh. Desainnya flat, finishingnya matte halus yang ada teksturnya kalau dipegang. Terus di bagian bawah kirinya cuma ada tulisan Infinix. Menurut gue desain Hot 50 udah berhasil banget bikin mata gue happy saat liatnya. Dipadu juga sama frame yang sebenarnya bentuknya flat, tapi di bagian tepinya ada sedikit lengkungan. Jadi feel-nya pas digenggam tuh nggak tajam. Terus finishingnya matte yang looks-nya juga jadi lebih asik ya. Buat di sisi kanan, frame-nya ada tombol power sekaligus jadi tombol fingerprint scanner dan tombol power. Di atas ada grill speaker, di kiri ada SIM tray yang full slot, di bawah ada headphone jack, mic, port Type-C, dan grill speaker lagi. Ya, nggak kayak yang versi yang lebih mahal yaitu Hot 50 yang speakernya masih mono. Hot 50i yang mana harganya lebih murah tapi udah ngasih dual stereo speaker yang sebenarnya sih suaranya B aja ya. Tapi karena dia pakai 2 speaker ya otomatis keluaran suaranya juga lebih keras dan lebih balance kalau dipakai buat nonton. Buat desain layarnya gue appreciate banget sama Infinix yang bisa ngasih desain layar pansol di HP sejutaan kecil. Brand lain malah ada yang HP-nya 3 jutaan tapi masih pakai desain water drop. Tapi ya buat bezelnya ini masih cukup tebel ya, terutama di bagian dagunya. Nah, ngomongin fitur yang nggak dipunya sama HP lain ada di flashlight-nya. Nggak cukup 1 di belakang, 1 di depan, sekarang malah ada 2 di belakang yang fungsinya berbeda ya. Buat yang di belakang atas dan di bagian depan ini flashlight biasa ya, yang cahayanya nyebar, bisa buat nerangin di sekitar kita. Nah, yang di bawah ini adalah proyektor flashlight yang gunanya juga buat nerangin objek di sekitar kita ya. Tapi karena dia pakai proyektor, jadi jarak penerangannya ini bisa sampai 5 meter cuy. Dan emang cukup jauh ya jaraknya setelah kita tes. Ya, fitur-fitur kecil yang berguna banget kayak gini emang wajib banget disematin di smartphone yang di range harga segini. Jadi ada pembeda dari smartphone lain. Tapi kalau buat NFC juga udah ready ya, sama kayak HP-HP di kelasan segini. Terus buat haptic feedback-nya masih terkesan murah. Getarannya cukup berasa kenceng tapi agak kasar, jadi berasa bergetar sampai sekujur bodinya Infinix Hot 50. Kalau buat urusan performa balik lagi ya, nggak ada yang spesial. SoC jadul yaitu MediaTek Helio G81 masih dipakai di sini. Dan ya jujur aja di HP lain cukup smooth performanya. Tapi di HP ini nggak berasa maksimal SoC-nya karena beberapa kali gue nemuin pas navigasi home screen aja suka delay, kurang snappy. Mungkin ini juga karena UI-nya yang belum mateng ya, XOS V14.5 yang base Android-nya udah Android 14. Padahal di Redmi 14 sih yang pakai SoC serupa tapi feel dipakainya lebih smooth, lebih snappy saat navigasi di home screen. Tapi ya gue rasa wajar ya karena raw performance-nya juga nggak yang wah SoC ini. Buat skor Antutunya aja dapat di 262 ribuan, terus CPU throttling-nya dapat di 78%. Kalian udah tahu lah ya kemampuan Helio G81 karena SoC ini juga udah lumayan lama warawiri di berbagai smartphone. Buat main Mobile Legends kebuka di settingan High Ultra dan experience mainnya jujur nggak yang lancar-lancar banget.
Jadi beberapa kali pas gue main, gue nemuin frame drop. Tapi pas gue cek grafik FPS-nya, ternyata FPS-nya nggak drop. Agak aneh nih. Ngadet-ngadet ini nggak terlalu sering emang, tapi lumayan ganggu kalau lagi pas main. Apalagi pas lagi war ramean. Tapi rata-rata FPS-nya juga masih lumayan ya, di 53,3 FPS. Kalau buat main PUBG Mobile, kebuka di settingan Smooth Ultra. Experience mainnya mirip-mirip sama main Mobile Legends sebenarnya. Overall cukup lancar, cuma nggak tahu ya pas dicek grafis FPS sebenarnya masih aman-aman aja. Cuma pas in-game suka ngadet-ngadet. Ya, emang jarang sih, cuma sesekali aja dan cukup berasa pas ngadet-ngadet. Kalau buat performa baterai 5000 mAh-nya sebenarnya juga biasa aja. Cuma bisa dapat SOT itu di sekitar 4,5 sampai 5 jam doang. Harusnya baterai 5000 mAh normalnya ada di sekitaran 6 jaman ya. Jadi bisa gue bilang daya tahan baterainya Infinix Hot 50i terbilang biasa aja. Apalagi chargernya yang maksimal cuma 18 watt yang bikin bete kalau ngecas baterainya sampai penuh karena lama. Terakhir gue mau bahas kameranya. Jadi dia di belakang pakai 2 kamera yang bisa kepake tapi cuma satu aja di 48 megapiksel. Yang satu lagi kayak biasa kameranya Infinix ya, gimmick-gimmick doang. Dan kamera selfie-nya ada di 8 megapiksel. Jujur buat hasil kameranya nggak beda jauh sama Hot 50 regulernya. It means harga segini cukup bagus ya karena bisa mirip sama seri di atasnya. Hasil fotonya punya warna yang cenderung saturasinya tinggi. Kalau dilihat di layar HP-nya emang cenderung lebih under saturasi. Tapi kalau pas dilihat di monitor lain kelihatan kalau warnanya ini termasuk yang oversaturated. Dan surprisingly buat dynamic range dan highlight di kamera utama cukup bagus. Overall cuma kurang tajam aja di detailnya sih. Tapi kebanyakan foto yang diambil pakai HP ini bisa bikin gue happy kok karena mengingat harganya yang cuma 1 juta kecil. Tapi bisa menghasilkan foto kayak gini. Buat kamera selfie-nya masih khas Infinix, belum dibener-benerin nih. Skin tone merah di banyak HP Infinix udah kayak jadi standar buat HP-HP-nya Infinix. Yuk Infinix, bisa lah dituning warnanya lebih mantep lagi yuk. Yo, ini adalah contoh video dari Infinix Hot 50i di resolusi 1080p 30 fps di kamera utamanya. Jadi dia kalau di kamera utamanya ini bisa zoom digital 2 kali ya. Terus bisa di push lagi sampai ke 10 kali ya, 10 kali kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu tuh. Tapi dia udah pecah-pecah ya karena digital saja. Oke, di sini nggak ada kamera ultrawide ya, khas tension, khas Infinix. Tapi dia ini juga nggak ada itunya ya, OIS-nya ya. Jadi ya kayak begini. Ini kalau misalnya dipakai sambil jalan, kayak begini. Jadi ya kayak gitu. Ini perekaman video Infinix Hot 50. Ini dynamic range-nya juga cukup bagus ya sebenarnya. Tapi di bawah sini buat highlight-nya dia tetap kelihatan, kelihatan jelas, nggak underexpose. Sedikit underexpose, diturunin cahayanya biar supaya atasnya ini highlightnya bisa kelihatan ya. Ini awannya kelihatan jelas. Oke, kayak gitu. Nah ini juga bisa di 2K cuy. Kita cobain di 2K ya. Harusnya sih nggak terlalu beda jauh sama di 1080p 30. Coba kita cobain 2K-nya. Ya kalau ini perekaman video di 2K-nya ya. Sayangnya Infinix Hot 50i ini mic-nya cuma satu ya di area bawah aja. Jadi kalau misalnya tangan gua agak nutupin mic-nya, suaranya jadi agak mendem tadi pas gua preview. Warnanya cukup oke. Dia lebih ke apa ya, daunnya jadi agak biru-biru gitu ya. Ini aslinya hijau banget, lebih agak bluish gitu videonya. Nah ini kalau misalnya kita arahin ke sini terus langsung ke langit, langsung adjust dia ya. Nah foregroundnya jadi lebih gelap, tapi masih kelihatan sih. Ini menurut kalian gimana mic-nya? Ini gua deketin ke mulut biar supaya mic-nya suara gua kedengeran. Karena mic-nya cuma satu nih Infinix. Concern banget kalau misalnya ketutup tangan bakalan mendem suaranya. Yuk kita cobain kamera selfie-nya.
Ya, ini perekaman video dari kamera selfie-nya Infinix Hot 50i. Ini di 30 fps ya, harusnya sih sama aja, nggak terlalu beda jauh sama di 1080p 30 fps. Dia nggak ada 60 fps di kamera utama dan kamera selfie-nya ya. Buat highlight, dynamic range. Nah, muka langsung ada expose sedikit ya. Langsung diturunin cahayanya biar supaya belakangnya kelihatan. Tapi ini masih kelihatan sih, muka gue masih kelihatan jelas dan langit-langit masih bagus. Ini surprisingly ya, kaget. Kirain kameranya nggak bisa nangkep dynamic range yang luas, ternyata cukup bagus ya. Walau nggak yang bagus-bagus banget, tapi buat di harga 1 jutaan sih menurut gua udah cukup bagus ini. Tuh. Wah, keren. Menurut kalian gimana nih kualitas mic-nya juga dari Infinix Hot 50? Kalau tadi gua preview video yang udah gue bikin sih, dia agak ini ya, agak mendem ya kalau misalnya ketutupan tangan ya. Kayak gitu cuy. Oke, kita langsung balik ke studio deh karena ini udah perekaman maksimalnya. Kita nyobainnya di 2K aja karena di 1080p 30 fps juga sama aja. Yuk, kita langsung balik ke studio. So, buat HP yang harganya 1,5 juta kurang 1000 perak, sebenarnya Infinix bisa ngasih specs yang ke arah all-rounder ya. Performa di setiap aspeknya nggak berlebih tapi nggak kurang juga, berasa pas aja gitu. Apalagi senternya sekarang ada 3 biji cuy. Tapi yang sedikit perlu diperhatikan masalah navigasi di home screen dan di beberapa game yang agak suka nyedet-nyedet, walau nggak sering ya. Tapi semoga ini bisa dibenerin barengan sama update software yang cuma sekali. Tapi tenang, security update-nya bisa dapat 2 tahun kok, aman. Dan ya udah, segitu aja pengalaman gue pakai Infinix Hot 50i selama sebulan terakhir. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Nindi pamit. Ciao.